Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Septa Dwiningtyas, NPM A1D019059 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu. Ini saya akan mempresentasikan mengenai alga. Jadi teman-teman tahu nggak apa itu alga? Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Jadi, pada alga kita belum bisa membedakan dengan jelas bagian mana akar, batang, dan daun dari tumbuhan tersebut. Alga memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama ada eukariotik, yang kedua ada uniseluler atau multiseluler, yang ketiga berupa koloni lepas, berupa filamen atau tidak. Memiliki klorofil, misalnya bereproduksi secara aseksual maupun seksual, dan habitatnya biasanya di perairan atau tempat lembab. Dan alga dapat berfotosintesis dengan mengasimilasi air dan nutrisi secara langsung dari lingkungan. Selanjutnya, reproduksi dari alga. Alga ini dapat bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama, secara seksual dan aseksual. Reproduksi alga secara seksual dapat dilakukan dengan isogami. Sedangkan reproduksi alga secara aseksual dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pembelahan biner terjadi pada alga uniseluler, contohnya pada Chlorella dan Euglena viridis. Yang kedua, ada fragmentasi terjadi pada alga multiseluler berbentuk filamen atau koloni atau talus. Yang ketiga, pembentukan spora terjadi pada alga uniseluler atau multiseluler. Contohnya pada spesies Chlamydomonas dan Ulothrix. Klasifikasi alga. Berdasarkan dominasi pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi Phaeophyta atau alga coklat, Rhodophyta atau alga merah, Chrysophyta alga keemasan, yang keempat ada Bacillariophyta atau diatom, dan yang kelima ada Chlorophyta atau alga hijau. Alga coklat atau Phaeophyta. Dari gambar di samping kita dapat melihat alga ini berbentuk tegak, bercabang atau filamen tidak bercabang, serta talusnya berukuran raksasa, hampir bisa mencapai ukuran maksimal 100 meter. Yang kedua, memiliki kloroplas tunggal. Ciri yang ketiga, cadangan makanan berupa karbohidrat yang disebut laminarin dan asam alginat. Dan yang keempat, memiliki pigmen pukosantin atau coklat yang dominan. Itulah yang menyebabkan warna dari alga berikut berwarna coklat. Dan yang terakhir, menghasilkan gamet yang motil. Ada banyak manfaat alga coklat dalam kehidupan. Contohnya pada spesies Laminaria japonica dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ada alga coklat yang dimanfaatkan sebagai pelapis kapsul dan tablet obat. Pada spesies Sargassum dan Turbinaria untuk pembuatan obat antibakteri, anti-tumor, dan mengatasi gangguan kelenjar. Alga coklat juga bisa digunakan sebagai pupuk. Dan yang terakhir, alga coklat merupakan bahan baku sebagai penghasil bioetanol dan biodiesel. Berikut adalah gambarnya. Yang selanjutnya adalah alga merah atau Rhodophyta. Ini adalah gambar dari Rhodophyta. Ciri-cirinya yaitu uniseluler. Yang kedua, hidup di laut yang hangat. Yang ketiga, mengandung klorofil A dan B. Selanjutnya, phycoerythrin. Dan yang terakhir, menghasilkan selulosa sebagai bahan utama dinding selnya. Banyak sekali manfaat dari Rhodophyta atau alga merah. Contohnya dari spesies Geridium dan Gracilaria
menghasilkan agar untuk bahan pengeras dan media biologi. Dan ada juga spesies keraginan yang dihasilkan dari Chondrus crispus sebagai bahan pengental es krim dan mustard. Berikut adalah foto dari contoh agar gelidium dan keraginan Coppa. Selanjutnya ada alga keemasan atau Chrysophyta. Deskripsi dari alga ini biasa hidup di air tawar maupun di air laut, uniseluler, mengandung klorofil A dan B dan beta karoten. Dinding sel dari alga keemasan ini mengandung selulosa, cadangan nutrisi atau lemak dan minyak. Alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Berikut adalah gambar dari alga coklat yang merupakan spesies Cyanura. Selanjutnya ada alga hijau atau Chlorophyta. Ciri dari alga ini yang pertama, ada yang bersel satu dan ada yang membentuk koloni. Selanjutnya, bentuk tubuhnya ada yang bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tinggi. Inti selnya memiliki dinding atau eukarion sehingga bentuknya tetap. Hidupnya di air laut, di air tawar, dan di tempat lembab. Dan memiliki cadangan makanan yang berupa amilum, serta memiliki flagella. Dan yang terakhir berwarna hijau karena adanya klorofil A dan B serta xanthophyll. Alga hijau ini juga bisa bersimbiosis dengan jamur membentuk kerak. Jadi, alga dan lumut memiliki beberapa perbedaan. Berikut merupakan perbedaan dari alga dan lumut. Pada alga, biasanya kebanyakan hidup di air, sedangkan lumut kebanyakan hidup di tempat lembab dan teduh. Tubuhnya terdiri dari beberapa sel tunggal dan berkembang menjadi filamen-filamen, sedangkan pada lumut, tubuh terdiri dari beberapa lapis sel parenkimatis. Pada alga, percabangan talus tidak menentu, sedangkan pada lumut tidak terbentuknya embrio. Percabangan talusnya dikotom. Pada alga, jumlah kloroplast dalam masing-masing sel hanya 1 atau 2. Tubuh tidak memiliki stomata, tidak membentuk embrio, dan sporopit hidup bebas, tidak tergantung dalam gametopit. Sedangkan pada lumut, sporopit berkembang baik dan tergantung pada gametopit. Serta organ seksual bersifat multisel dan terlindung oleh jaket sel-sel steril. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari saya mengenai alga. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, lebih dan kurang. Saya tutup. Setelah saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.